Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi khairin wa lutfin wa afiyah. Alhamdulillah alladzi akramana bil mahabbati wal ukhuwah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin syafi'il ummah kashifil ghummah nasihil kafah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan saudara saya, sahabat saya, Bapak Profesor Dr. Haji Abad Badruz Zaman, LCMA, Wakil Rektor 3 Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya baru tahu bahwa ternyata beliau ini orangnya romantis. Jadi saya baru tahu, setiap kali saya lihat beliau di webinar, ya, apalagi kalau topinya kebetulan lagi diangkat, itu yang terlihat wajah yang sangat serius gitu. Tapi ternyata alhamdulillah hari ini saya melihat satu sisi yang baru saya lihat dari sahabat saya, yaitu Profesor Dr. Abad Badruz Zaman, yaitu sisi humorisnya beliau. Dan memang untuk tugas atau khidmat beliau sebagai Wakil Rektor 3, sifat humoris itu perlu untuk membangun kedekatan, untuk membangun keakraban, sekaligus juga mengarahkan adik-adik dan anak-anak semua para mahasiswa. Alhamdulillah. Bapak moderator, sahabat saya juga yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu, para dosen yang kebetulan hadir pada kesempatan ini, Fadilatul Muhtaram Syekh Ahmad Al-Mab'uthul Azhari alladhi yakhdum fi hadhil jami'ah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum biwujudikum fi Indonesia baladukum utsani. Ananda semua para mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati dan saya cintai. Tema kita pada hari ini adalah tentang moderasi beragama. Ada pertanyaan pertama. Menurut Ananda, ya, apakah moderasi beragama itu satu pilihan atau satu keharusan? Coba ada yang bisa jawab nggak? Moderasi beragama itu menurut Islam, ya, satu pilihan atau satu keharusan? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya. Alasannya? Ya, kan pertanyaannya apakah satu pilihan atau keharusan menurut Islam? Jadi kalau kita bicara menurut Islam harus ada fondasi, ya, harus ada istidlalnya, harus ada alasannya. Apakah ada tuntunan di Al-Quran yang mengharuskan kita untuk bersikap moderat dalam beragama? Apakah ada tuntunan dalam hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa kita memang harus moderat dalam beragama? Apakah ada teladan dari siratus salafis soleh, perjalanan para sahabat, tabi'in, tabi'id, tabi'in dan generasi-generasi berikutnya, para ulama, para pejuang Islam yang menyebarkan Islam di seluruh dunia, bahwa kita harus moderat dalam beragama? Ada enggak? Ada tuntunan Qur'annya enggak?
Tadi dosen kita, guru kita, Profesor Dr. Abad Badruzzaman menyitir ayat dalam suratul Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ini salah satu asas bahwa moderasi beragama, ya, bahwa wasatiyah fit tadayyun, ya, wasatiyatul Islam, moderasi beragama itu bukan satu pilihan tapi satu keharusan. Karena dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa kadzalika ja'alnakum, kami telah jadikan kalian sebagai ummatan wasata, umat yang wasata. Yang di antara makna wasatan itu adalah proporsional, yang tidak berlebihan, yang selalu bersikap adil, dan definisi paling mendasar dari adil itu wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang penting dipentingkan, yang kurang penting ya tidak dipentingkan. Membangun piramida atau hierarki beragama, kewajiban-kewajiban itu sesuai dengan tuntunan. Diletakkan yang paling atas fardu ainnya, lalu fardu kifayahnya, lalu sunnahnya, dan seterusnya. Bukan fardu ainnya dibuang, fardu kifayah ditinggalkan, tapi yang sunnah-sunnah justru diutamakan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dalam ayat ini Allah melekatkan sifatul wasatiyah kepada umat Islam. Artinya apa? Artinya bahwa moderasi beragama, sifat atau sikap keberagamaan yang wasati itu keharusan. Dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, la taghlu fi dinikum. Tidak boleh melampaui batas dalam beragama. Ini juga bagian dari tuntunan Al-Qur'an bahwa moderasi beragama itu satu kewajiban, bukan pilihan. Bukan kita mau nggak mau, tapi harus kita lakukan. Itulah keberagamaan yang benar menurut Al-Quran. Itu kata Al-Quran. Apakah ada dalam hadis yang menunjukkan bahwa moderasi beragama itu satu kewajiban? Coba saya tanya. Ada di sini? Jurusan hadis ada nggak? Jurusan tafsir ada? Coba, ada nggak di hadis bahwa moderasi beragama itu satu keharusan? Ada enggak? Bukan hanya ada, tapi banyak. Contohnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairu dinikum al-wasat. Wad-din fi hadzal hadis maknahu at-tadayyun. Sebaik-baik cara beragamamu adalah yang wasat, yang moderat, cara beragama. Kita tidak bicara tentang esensi Islam, karena esensi Islam pasti wasat. Tapi yang kita bicarakan cara beragama. Karena ternyata banyak di antara kita, walaupun Islam itu memiliki nilai wasatiyah yang inherent dalam dirinya. Dalam akidahnya dia wasatiyah, dalam ritual ibadahnya dia wasatiyah, dalam akhlaknya juga dia wasatiyah. Tapi kita punya problem karena ternyata Islam yang inherent nilai wasatiyah di dalamnya ternyata tidak selalu bisa kita wujudkan dalam sikap keberagamaan kita. Kita tariklah Islam ke titik yang ekstrim karena satu dan lain motif. Bisa motifnya ekonomi, bisa motifnya politik, bisa motifnya adalah psikologis, ya. Bisa motifnya macam-macam. Lalu kita tarik agama sehingga dia keluar dari wasatiyahnya dan sikap keberagamaan kita menjadi sikap yang ekstrim. Dalam hadis juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa? Iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hati jangan berlebihan di dalam memaknakan atau di dalam sikap keberagamaanmu.
Hadis ini juga menunjukkan bahwa moderasi beragama bukan pilihan tapi keharusan. Jadi moderasi beragama itu otentik, ya, anak-anakku. Itu bukan agenda yang disusupkan dalam Islam. Itu bukan proyek orang. Itu bukan pesanan, tapi moderasi beragama itu otentik, perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan diamalkan oleh para sahabat, oleh tabi'in, tabi'in, dan seluruh para pejuang Islam yang memasuki suatu daerah yang baru. Ketika Pangeran Abdurrahman Ad-Dakhil dari dinasti Umayyah itu masuk ke Andalus, dia membawa wasatiyatul Islam. Sehingga Andalus itu berubah menjadi satu kerajaan Islam yang sangat kuat, bahkan berperan di dalam menciptakan renaissance atau kebangkitan meledaknya ilmu pengetahuan di Eropa. Wasatiyatul Islam. Itu juga yang dibawa oleh Sayyid Ali rahmatullah, yang ananda semua sedang belajar di perguruan tinggi yang membawa nama beliau. Beliau Sunan Ampel beserta para Sunan Wali Songo itu membawa wasatiyatul Islam. Itulah yang menyebabkan Nusantara yang sudah kenyang dengan peradaban membawa narasi keagamaan di ruang publik. Ya kita-kita ini, Anda semua ketika selesai dari UIN 1 ini, Sayyid Ali rahmatullah, keluar akan mendapatkan kredensial sosial di tengah masyarakat. Akan dilihat, oh itu alumni UIN, orang ngerti agama. Oh itu dia ngerti Islam. Oh yuk kita tanya tentang Islam kepada dia. Maka akan menjadi teladan. Ujaran-ujaran kalian itu akan menjadi rujukan. Maka hati-hati ketika menjadi juru bicara Islam. Hati-hati. Ketika kita salah membahasakan Islam di ruang publik, maka orang akan menjauh dari tempat-tempat yang baik. Nah, dalam survei itu bahkan ya 12% dari yang disurvei merasa bahwa mereka punya masalah dengan agama itu sendiri. Nih anak-anakku, 65% merasa bahwa cara-cara dakwah itu nggak cocok sama mereka. 12% merasa bahwa agama sendiri bermasalah buat mereka. Dengan kata lain mereka bertanya-tanya, apa gunanya agama? Apa sih artinya beragama? Kok saya merasa hidup saya nggak ada pengaruhnya dengan saya beragama, dan seterusnya. Kenapa ini terjadi? Ananda semua, Al-Habib Ali Al-Jufri mengatakan, ketika kita salah membahasakan Islam di ruang publik, ketika kita menghadirkan dakwah yang di situ tidak ada rahmah kasih sayang, yang di situ ada nilai-nilai yang ekstrim, yang merasa diri sendiri saja yang benar, yang menghujat orang lain, yang mengkafirkan orang lain, dan seterusnya, maka pada akhirnya orang yang mendengar kita bukan hanya tidak nyaman dengan kita, tapi mereka akan merasa tidak nyaman dengan agama itu sendiri. Yang ingin saya sampaikan, saya garis bawahi, Ananda semua, bahwa moderasi beragama itu menentukan masa depan agama. Moderasi beragama, cara kita beragama, cara kita menghadirkan agama di tengah masyarakat sebagai sarjana-sarjana UIN Sayyid Ali rahmatullah, itu akan menentukan nasib agama ke depan. Karena itu saya setuju ya apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abad Badruzzaman tadi, bahwa UIN 1 ini adalah UIN dakwah dan peradaban. Tepuk tangan dulu. UIN dakwah dan peradaban. Jadi kata dakwah ini dimaknakan ya,
Dakwah ini dimaknakan sebagai keseluruhan konsep ya, untuk membangun nilai-nilai yang lebih baik ya, dengan cara-cara yang baik di tengah masyarakat yang majemuk, di bawah bingkai atau di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Di situ dakwah kita. Dakwah kita tidak boleh lepas ya dari nilai-nilai kebangsaan. Bahkan kalau kita bicara tentang wasatiyah ya, Ananda semua, tadi saya sampaikan kan, Wali Songo itu membawa nilai wasatiyah dengan akhlak, dakwah dan hidayah. Lalu kalau kita perhatikan Ananda semua ya, bahkan pada saat pembentukan negara yang kita cintai ini, tokoh-tokoh Islam yang duduk di panitia pembentukan ya, negara bangsa, yang merumuskan ya, dokumen metayuridis tertinggi kita yaitu Pancasila. Mereka itu adalah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat wasatiyah. Wasatiyah dalam arti apa? Qala awsatuhum ay qala ahsanuhum nasaban asyrafuhum. Wasatiyah dalam makna yang terbaik. Jadi ketika mereka bersama-sama dengan para tokoh bangsa membicarakan, merumuskan tentang katakanlah dasar kita ber-Indonesia, dasar kita bernegara, mereka membawa semangat wasatiyah dalam arti mengambil yang terbaik. Maka mereka bicara satu sama lain. Lalu sampai pada kesimpulan yang melahirkan 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai terbaik dalam kehidupan kita sebagai satu bangsa. Ketuhanan, kemanusiaan, keberadaban dan keadilan, persatuan, musyawarah, kerakyatan, lalu kemudian keadilan sosial. Ini semangat untuk mencari yang terbaik, bukan mau menang sendiri. Maka dalam Pancasila itu tercermin kearifan budaya, kearifan agama tercermin di situ. Saya menyampaikan beberapa kali bahwa kita beruntung di Indonesia. Kita ini negara yang punya 2 sumur. Yang kedua sumurnya itu airnya ada, jernih dan siap untuk dimanfaatkan. Sumur yang pertama sumur agama, sumur yang kedua sumur budaya. Ada yang punya sumur agama tapi tidak punya sumur budaya. Tidak ada kearifan yang menjaga mereka untuk utuh sebagai satu masyarakat, satu kelompok, bahkan satu bangsa. Di Afghanistan sana misalnya, mereka punya agama tapi tidak punya kearifan budaya yang cukup untuk menjaga mereka untuk tetap kompak sebagai satu bangsa. Kita bersyukur di Indonesia, apalagi termasuk di Jawa, di Tulungagung. Tulungagung ini termasuk Mataraman nih, daerah Mataraman yang sangat kuat budayanya. Jadikan 2 sumur itu sebagai sumber inspirasi, terus menerus ya, termasuk di dalam mematangkan kiprah keilmuan, kiprah dakwah, ya kiprah sosial dari Ananda semua. Ambil nilai-nilai terbaik dari Quran hadis kita, dari tuntunan agama, dan juga dari kearifan budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kalau salah satu sumur ini kita tutup, kita rugi sebagai bangsa. Nah, Ananda semua, salah satu fenomena dari orang yang tidak wasatiyah, orang yang ekstrim, adalah dia selalu menolak segala sesuatu yang berbau budaya dan kearifan lokal. Nggak mau tahu dia. Dia nggak mau tahu. Dia cuman maunya Quran, hadis saja. Dia pikir para sahabat dulu ketika menjalankan kota Madinah, mereka tidak punya kesepakatan-kesepakatan di luar Quran dan hadis. Mereka lupa ketika dulu para pemimpin-pemimpin di dinasti Abbasiyah menyebarkan peradaban Islam, mereka membangun peradaban Islam bukan hanya dengan Quran hadis, tapi ada ijma, ada qiyas, ada masalihul mursalah, ada al-adatu muhakkamatun atau muhakkimatun, dan seterusnya. Artinya ada kearifan-kearifan, kesepakatan-kesepakatan
di luar Al-Quran dan hadis, yang mengambil semangat Al-Quran dan hadis, dan itulah menjadi fondasi dalam membangun kehidupan sosial. Mari kita jaga ini bersama. Moderasi beragama sekali lagi bukanlah pilihan, tapi satu keharusan, karena itu menentukan tidak hanya masa depan Indonesia, tapi juga menentukan masa depan agama kita di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.